Halo, perkenalkan nama saya Ayuna Miliana Sukmawati, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis berasal dari dua kata Yunani, yaitu glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan. Secara keseluruhan, glikolisis adalah tahapan pertama metabolisme karbohidrat oleh sel, di mana terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Tujuan utama proses ini adalah menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini dapat berjalan dalam kondisi aerob maupun anaerob. Apabila dalam kondisi aerob, maka proses ini akan dilanjutkan ke siklus Krebs. Proses glikolisis terbagi dalam 10 tahap. Pada tahapan ini, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke molekul glukosa untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah enzim fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Pada tahap keempat, enzim aldolase memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Sedangkan pada tahap kelima terjadi konversi antara G3P dan DHAP, di mana reaksi ini tidak akan mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Tahap 1 sampai tahap kelima disebut tahap endergonik karena memerlukan energi. Pada tahap 1 sampai tahap kelima, ATP digunakan sebanyak 2 buah. Pada tahap ke-6, gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi. Reaksi pertama yaitu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 buah NADH. Reaksi kedua terjadi dengan menggunakan energi dari reaksi pertama. 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ke-7, 2 molekul 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Pada tahap ke-8, 2 molekul 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat sebanyak 2 buah akan diubah menjadi 2 molekul asam fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O.
Pada tahap terakhir, 2 molekul PEP akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah. Dari tahap ke-6 sampai tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga tahap ini dikenal dengan tahap eksergonik atau tahap yang menghasilkan energi. Dari seluruh tahapan proses glikolisis dapat disimpulkan bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 tahap. Tahap endergonik atau tahap menggunakan energi terjadi pada tahap pertama hingga tahap kelima dengan menggunakan 2 ATP. Sedangkan tahap eksergonik atau tahap menghasilkan energi terjadi pada tahap ke-6 sampai tahap ke-10 dengan menghasilkan 4 ATP. Oleh karena itu, pada proses glikolisis akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH pada setiap pemecahan 1 molekul glukosa.